Beras ketan ibuku. Terima kasih untukmu yang membaca cerita ini. Judul di atas hanyalah perwakilan dari berbagai cerita yang kumiliki. Lembaran yang terbatas tidaklah cukup untuk mengisi apa yang ada di hati. Namun tak mengapa, biarlah alur cerita berjalan dengan sederhana. Siang ini hujan turun kembali, seperti siang-siang di waktu yang lalu. Menenangkan, membuat suasana di luar terlihat damai, menenteramkan. Aku menghela napas panjang. Tanganku pelan menyentuh dinding yang sejuk. Dingin seketika menyergap ujung jari, mengalir ke tangan, melalui sarafku menerobos anggota tubuh, hingga kemudian tiba di hatiku. Mendinginkan seluruh perasaan, menyejukkan semua keinginan. Kali ini, semua cerita harus usai. Kamu tahu, kenapa kita mengenang banyak hal saat hujan turun? Karena kenangan sama seperti hujan. Ketika dia datang, kita tidak bisa menghentikannya. Bagaimana kita akan menghentikan tetes air yang turun dari langit? Itu hanya bisa ditunggu hingga selesai dengan sendirinya. Kisah ini adalah tentang diriku. Anak pertama polos yang tak tahu menahu urusan dapur. Anak kurus yang lebih mengerti tentang makan daripada memasak makanan. Pikirku, aku ini lelaki. Sementara memasak adalah urusan perempuan. Aku pun tak acuh dengan urusan dapur. Dan yang benar tentu bukanlah seperti itu. Andai bisa memasak, pasti aku bisa membantu ibunda dengan baik. Tak banyak hal yang kuingat tentang kisah baktiku. Tetapi kenangan yang paling mengesankan adalah peristiwa-peristiwa 3 tahun terakhir ini. Tahun 2020 di kamar. Aku duduk termenung sembari membaca berita dari handphone. Benakku terasa cemas, sesak, takut terhadap apa yang terjadi. Sesekali kepalaku terangkat, melepas pandangan dari gadget kecil itu. Berita menyampaikan tentang wabah, tentang pasien, tentang korban, bahkan tentang pekerjaan. Ternyata banyak dari para pekerja yang harus berhenti, bahkan meninggalkan pekerjaannya. Adapun Abi dan Umi, mereka tetap bekerja sebagai tim medis, dengan nyawa menjadi taruhannya. Beban tanggung jawab mereka yang bertambah berat, maka tugasku di rumah pun semakin berat. Sebagai anak sulung, tak mungkin ku biarkan mereka memikul beban tugas rumah sakit bersamaan beban pekerjaan rumah sekaligus. Sementara kedua adikku, mereka terlalu dini untuk memahami hal itu. Mereka sedang berada di masa-masa untuk bereksplorasi dengan kesenangannya. Adapun nenekku, kakinya sudah sangat lemah untuk menunjang pekerjaan rumah. Kaki beliau pincang sebab penyakitnya. Untuk menuntaskan hajat pribadinya saja butuh perjuangan, berjalan dengan tertatih-tatih. Justru akulah yang semestinya melayani. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك
كأن لم يسمعها ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. Halimun putih menyelimuti desa. Seperti biasanya, sejuk nian pagi itu. Belum saja mentari mendedahkan keelokannya, tanganku sudah sibuk mencengkram sebuah sapu. Iya, menyapu selepas sholat subuh adalah tugas pertamaku. Jika aku menundanya, Abi dan Umilah yang akan mengerjakannya. Padahal mereka harus bersiap untuk bekerja. Tentu sangat kasihan. Kemudian, jika piring kotor menumpuk di dapur, itu adalah tugas berikutnya. Oh iya, tak lupa, aku memasak nasi untuk mereka sarapan. Pekerjaanku ini layaknya seorang gadis, padahal aku adalah anak laki-laki. Jika baju kotor menumpuk, alhamdulillah kami memiliki mesin cuci. Maka biar dia saja yang beroperasi. Aku tinggal menjemurnya. Soalnya, menyetrika pun ayah ibu sudah bersepakat untuk menyerahkannya kepada jasa laundry. Aku tinggal mengantarkannya saja. Meski demikian, tugas-tugasku tetaplah banyak. Aku harus siap dan sigap menyambut panggilan dari Abi, Umi, nenek, bahkan adik kecilku, berupa panggilan permintaan bantuan yang sering muncul dadakan. Terkadang, panggilan mereka itu bersautan, bahkan sering terulang dalam satu hari. Hal itu pun menuntutku untuk lebih bersabar dan lebih kuat untuk menjalani hari demi hari. Dari sinilah aku belajar dan menyadari ternyata berbakti itu tak semudah membalikan telapak tangan. Bakti dalam kamus KBBI berarti pernyataan tunduk dan hormat dan perbuatan yang menyatakan setia. Maka, di antara makna bakti yang kupahami adalah berupaya turut terhadap apa yang dikata orang tua selagi tak melanggar agama. Tiba-tiba aku teringat sebuah kejadian unik yang pernah kualami. Pada alinea pembuka, sudah kuceritakan jika aku adalah anak polos yang tak tahu menau urusan dapur. Namun, Umi kukuh percaya bahwa aku masih bisa mengambil pekerjaan itu. "Nak, tolong masak nasi ya." Acap kali ucapan itu terulang. Aku pun mencobanya, semampu yang kubisa. Sebelum memasak, biasanya Umi meminta agar beras yang berkualitas dicampur dengan beras yang sederhana. "Nak, itu di belakang ada wadah beras. Tolong beras yang bagus dicampur dengan beras yang murah," kata Umi. Beras 2 macam sebanyak 7 kilo itu pun kucampur rata. Suatu hari, Umi kembali berpesan melalui WA. "Nak, itu di belakang ada wadah beras. Tolong beras yang bagus dicampur dengan beras yang murah." "Iya, Mi,
kataku. Aku segera beranjak ke dapur. Namun aku kebingungan. Beras yang murah yang mana ya? Kok ada beras warna putih sih? Gumamku di hati. Sembari menyentuhnya, aku masih bergumam. Apa ini ya beras yang murah itu? Waktu itu Abah dan Umi sedang tidak di rumah. Ah sudahlah, ku campur saja, kataku. Beras biasa dan beras putih sebanyak 7 kilo pun ku campur rata. Tak hanya itu, segera aku memasak nasi setelahnya dengan takaran 5 porsi untuk berbuka puasa. Dengan hati yang lega dan girang, aku sedikit bergumam. Selesai sudah sore ini pekerjaanku. Tak lama, Abah dan Umi pulang ke rumah dengan raut yang menahan lelah. Saat itu juga, kami sedang bersiap buka bersama. Umi melanjutkan aktivitasnya, sementara Abah duduk membaca buku. Di sela-sela itu aku bertanya dengan nada polosnya. Mi, beras yang warna putih itu beras apa ya? Beras ketan, jawab Umi. Yang buat lemper itu? Tanyaku keheranan. Iya. Sontak saja hal itu membuatku terkejut. Beras ketan buat lemper, kataku di hati. Beras ketan benar-benar membuatku lupa banyak urusan. Hanya beras ketan yang bergelayutan dalam benakku. Aduhai, bisa-bisanya aku mencampur beras nasi dengan beras ketan. Sangat aneh. Betapa ceroboh lagi polosnya diriku. Dengan perasaan cemas, ku sampaikan apa yang terjadi kepada Umi. Mi, tadi beras ketannya ku campur dengan beras nasi. Lalu, bagaimanakah reaksi Umi? Kukira Umi akan berkata, "Ndak apa-apa, itu urusan gampang." Ternyata beliau berkata, "Ya Allah nak." Umi segera bangkit melihat beras yang tercampur. Ekspresinya berubah, mengerikan. Ternyata bukan hanya Umi, Abah juga sama. Wajahnya mengerut, marah dengan wajah merah, mencekam sekali. Sudah ada yang terlanjur dimasak nih, kataku mengakui kesalahan berikutnya. Umi berjalan cepat ke arah Magicom, lalu membukanya dan terkejut. "Ya Allah nak," kata beliau dengan nada geram. Hari itu, di sore itu, betapa kejadian tersebut sangat mengejutkan. Lebih mengejutkan ketimbang petasan tetangga. Jika yang kucampur hanya sedikit, mungkin masih bisa dimaafkan. Tetapi 7 kilo seluruhnya tercampur. Bayangkan. Lalu, Umi pun dengan sangat marah menemuiku dan berkata, "Kamu harus memisah beras ini dari beras ketan. Semuanya." Lalu, alasan apalah yang ingin kuutarakan? Beribu-ribu alasan pun tak akan menyelamatkan. Hanya bisa mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Aku hanya bisa tertunduk lesu, bercampur malu dan bingung mendengarnya. Namun, Abah menemuiku dengan ekspresi yang menahan marah. "Sudah, kamu ambil kresek. Masukkan beras itu semuanya, lalu disedekahkan. Nanti beli beras lagi." Aku berjalan dengan kaki lemas menemui Umi, menyampaikan ide dari Abah. Namun, ternyata Umi berkata, "Tidak, kamu harus tetap memisah beras itu dari beras ketan. Semuanya." Kepalaku kembali tertunduk lesu, lalu berjalan memungut wadah beras dan menyendiri di ruang atas. Duduk, lalu kutebar beras itu dan mulai aku memilahnya satu biji demi satu biji. Dalam seumur hidup, itu adalah tugas yang sangat mengherankan bagiku. Namun aku harus bertanggung jawab atas segalanya. Ini salahku dan ini bentuk baktiku, juga bentuk permintaan maafku. Terlebih, Umilah yang memerintahkan hal itu. Maka aku teringat pesan Nabi SAW, "Ibumu, ibumu, ibumu, lalu ayahmu." Terkadang, kita memang telah berniat melakukan kebaikan, tetapi tak semua orang bisa mewujudkannya dengan tepat. Duduk menyendiri di atas, sembari memilah beras, juga sembari mendengarkan kajian. Terkadang,
Dalam sehari kuhabiskan waktu 2, 3, atau 4 jam untuk hal itu. Kalau bukan karena Umi, pasti aku akan mencari jalur alternatifnya. Lalu, bagaimana dengan pekerjaan rumah? Iya, aku tetap menyapu, mengepel, dan lain sebagainya sebagaimana hari biasanya. Satu hari berlalu. Aku tetap memilah beras dan tugasku masih sama. 2 hari berlalu, aku tetap memilah beras dan tugasku masih sama. 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Waktu terasa merangkak begitu lambatnya. Aku hanya ditemani diriku sendiri tanpa yang lain. Dengan pelan, jari jemariku mengambil satu demi satu butir beras. Entah berapa ribu butir beras yang harus kuambil. Aku tak memiliki waktu yang konstan dalam mengerjakannya. Terkadang di waktu pagi, waktu di mana orang-orang berangkat kerja dan sekolah, justru aku menyendiri bersama beras-beras itu. Terkadang di waktu siang, waktu yang sangat melelahkan. Dan terkadang di sore hari, waktu di mana orang-orang bersantai. Sementara aku sibuk menyendiri bersama berasku. Terkadang di malam hari, waktu di mana orang-orang bercengkrama bersama keluarganya. Sementara aku bersama berasku hingga terlelap di dekatnya. Setelah berlalu 2 minggu lamanya, tugas pun akhirnya selesai. 7 kilo beras itu telah kupilah dari ketan dan yang bukan. Senangnya, bahagianya. Aku tak merasa membuang waktu selagi itu adalah untuk Umiku. Jangan bertanya bagaimana beratnya di awal, tetapi itu akan terasa ringan setelah menjalaninya. Dari sini aku pun belajar menikmati suatu hal yang pahit dalam hidup. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس
الناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Tak terasa, tahun demi tahun berlalu. Kejadian di atas berangsur menjadi kenangan. Kenangan yang tak terlupakan. Pelajaran hidup yang tersarikan dari kejadian unik. Di waktu malam, seusai Umi membaca Al-Quran, aku duduk di sampingnya dan mengajaknya bercengkrama. Masih ingat ndak, Mi? Kejadian beras ketan itu. Ternyata Umi menyambut pertanyaan kecilku itu dengan gelak tawa. Umi tertawa mengingat polos dan lucunya diriku. Hehe, ternyata kenangan itu pun menjadi bahan candaan di tengah keluarga kecil kami. Sewaktu penerbit At-Tuqa mengadakan lomba menulis, aku bertanya kepada Abi, "Bi, aku mau ikut lomba, tapi kok bingung mau nulis apa? Aku belum punya cerita yang menarik." "Tulis aja kejadian beras ketan itu," kata Abi sambil tertawa. "Tapi aku jadi kelihatan cerobohnya, Bi," kataku menanggapinya dengan tawa pula. Abi pun semakin tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Lalu beliau berkata, "Ndak apa-apa, setidaknya jadi pelajaran. Terkadang kita ingin berbuat kebaikan tetapi salah dalam mewujudkannya." Sebagai bentuk baktiku, aku pun berusaha mewujudkan apa yang disampaikan Abi. Oh, senang rasanya bisa membuat mereka tersenyum, apalagi tertawa. Ternyata membuat orang tua bahagia tak harus dengan gelar sarjana atau kekayaan dunia. Masih banyak hal sederhana yang bisa membuat mereka gembira. Mulai dari senyuman kita, cerita kita, tutur kata, hingga tindakan kita. Di bulan Ramadan, waktu keberangkatan umroh tiba. Aku bersama rombongan tanpa ditemani keluarga. Abi dan Umi yang perhatian padaku selalu menitip pesan dan mengordinasi perbekalan. Rupanya, beberapa orang memandang aneh sebuah barang yang kubawa. "Kok kamu bawa kayak gitu sih?" kata sebagian mereka. Sebagiannya pun langsung tertawa melihatnya. Aku membawa kardus dari Indonesia untuk menyimpan oleh-oleh dari tanah suci. Mendengar celotehan mereka, mulutku hanya diam, tetapi hati bergumam. Yang penting, aku sudah nurut sama Umi. Jujur saja, mulanya aku tak berencana membawa itu. Tetapi karena Umi yang meminta, maka aku bertekad membawanya. Umi berpesan, "Ini kardusnya kamu bawa, masukkan ke dalam koper ya. Ingat, apapun kata Umi, selagi tak melanggar agama, aku akan mewujudkannya. Biarpun orang berkata bodoh, aneh, dan lain seterusnya, itu tak mengapa. Tak usah dimasukkan hati. Mereka bukanlah orang yang telah merawatmu sedari kecil." Pernah dikata tentang ibunda, cermin yang paling jujur adalah mata seorang ibu. Di Madinah, sore yang cerah nan indah, sore yang syahdu lagi mengetuk rindu. Aku duduk termenung bersama ribuan jamaah lainnya. Ribuan lisan berzikir, masyuk dalam ibadahnya. Elok nian Masjid Nabawi, bangunan megah berwarna cerah melambangkan kesuciannya. Ziarah tempat suci, inilah puncak kerinduan yang diidam setiap hambanya. Tenggelam dalam euforia yang mendalam. Impak dahsyatnya melebihi apapun yang pernah kualami sebelumnya. Bahagia itu menghinggap, menyelinap, meresap, lantas menjalar ke seluruh sel tubuhku. Di pelataran Masjid Nabawi, orang-orang duduk menanti waktu berbuka. Masing-masing mereka berdoa, dan aku turut berdoa. Ya Allah, ampunilah aku, ayah, ibu, dan keluargaku. Kumpulkanlah kami di surgamu ya Allah, pintaku. Salah satu bukti terbesar baktiku kepada orang tua adalah mendoakan mereka, memohon ampunannya. Maka sertakanlah mereka dalam setiap doamu, sebut mereka di setiap munajatmu. Aku pun berharap Allah memperkenankan doaku, doa yang terpanjat saat berpuasa di bulan yang suci dan di tanah yang suci.
Terakhir, sedikit intermezzo. Mungkin ada yang bertanya, "Mas, lalu bagaimana nasib beras yang tercampur yang sudah terlanjur dimasak itu?" Ya, saat matang tentu rasanya sangat aneh. Beras biasa dicampur beras ketan saja sudah sangat mengherankan, terlebih bila dimasak. Saat waktu berbuka tiba, kami sekeluarga terpaksa memakan nasi yang demikian keadaannya. Namun, Umi berkata setelah mencicipinya, "Enak kok, Nak." Sebenarnya tak enak, tetapi Umi berkata demikian hanyalah untuk menghibur. Setidaknya, aku menjadi lebih bersemangat untuk bertanggung jawab atas kesalahanku. Jika masakanku saat itu diberi nama, maka aku ingin menamainya nasi Vrindavan. Senyum. Sekian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا